Apa itu pemerintahan boneka? Pemerintah boneka adalah pemerintah tanpa otoritas berdaulat atas wilayahnya, yang tindakan dan kebijakannya dikendalikan oleh kekuatan asing. Banyak pemerintah boneka menyampaikan citra kedaulatan, tetapi pada kenyataannya, mereka tidak dapat melakukan apapun tanpa persetujuan dari kekuatan asing manapun yang mengendalikan mereka. Pemerintahan boneka sudah ada sejak zaman dahulu, dan masih ada sampai sekarang. Sebagian besar, mereka didirikan setelah penaklukan. Setelah kekuatan asing menaklukkan daerah di mana mereka mendirikan pemerintahan boneka. Ciri-ciri pemerintahan boneka. Kekuatan asing mendirikan pemerintahan boneka terutama karena 3 alasan. Alasan pertama adalah menggunakan pemerintahan boneka sebagai alat untuk mengontrol, atau setidaknya menenangkan, rakyat di wilayah yang menjadi yurisdiksinya. Seringkali, ini melibatkan metode yang menindas. Dalam kebanyakan kasus, pemerintahan boneka dilindungi oleh angkatan bersenjata dari kekuatan asing yang mendirikannya. Alternatifnya, pemerintah boneka kadang-kadang membentuk aparat keamanan mereka sendiri untuk menanggung beban menjaga rakyat agar menjauh dari kekuatan asing yang mengendalikan. Alasan kedua kekuatan asing mendirikan pemerintahan boneka adalah untuk mencoba dan membodohi baik warga negara yang berada di bawah kendalinya, maupun masyarakat internasional agar percaya bahwa wilayah tersebut menjalankan urusannya sendiri. Oleh karena itu, pemerintahan boneka akan menggunakan simbol-simbol nasional dari negara yang dikontrolnya agar terlihat seperti mewakili negara bangsa yang merdeka. Selain itu, para anggota pemerintahan boneka biasanya adalah orang-orang yang berasal dari wilayah yang dikuasainya. Namun dalam banyak kasus, baik rakyat yang menjadi subjek pemerintahan boneka, maupun masyarakat internasional tidak mengakui legitimasi pemerintahan boneka. Memang, pemerintah boneka dan negara boneka adalah ilegal menurut hukum internasional. Alasan ketiga kekuatan asing mendirikan pemerintahan boneka adalah agar mereka dapat memajukan agenda mereka sendiri. Pemerintah boneka membantu memfasilitasi agenda kekuatan asing yang menguasai dengan menggunakan wilayah dan sumber daya negara boneka. Ini dapat melibatkan pengalihan sumber daya wilayah di bawah yurisdiksi pemerintah boneka kepada kekuatan asing yang mengendalikan, atau bahkan menggunakan wilayah yang dikuasai pemerintah boneka sebagai basis untuk meluncurkan penaklukan lebih lanjut. Pemerintahan boneka masa lalu. Seperti disebutkan sebelumnya, pemerintahan boneka sudah ada sejak zaman kuno. Kekaisaran Romawi, misalnya, mendirikan pemerintahan boneka di wilayah yang mereka taklukkan. Baru-baru ini, selama Perang Dunia II, Jepang telah mendirikan pemerintahan boneka di Manchuria, sebuah wilayah di Cina Timur Laut. Setelah menaklukkan wilayah tersebut, Jepang melantik mantan Kaisar Tiongkok, Puyi, yang merupakan keturunan Manchuria, sebagai pemimpin negara baru Manchukuo. Entitas baru itu bahkan memiliki benderanya sendiri.
Namun dalam praktiknya, Manchukuo adalah negara boneka, dan Puyi adalah pemimpin pemerintahan boneka di bawah kendali Jepang. Sebagian besar komunitas internasional tidak mengakui kemerdekaan Manchuria, karena mereka melihat kenyataan bahwa Manchuria tidak lebih dari negara boneka Jepang. Selama periode di mana pemerintahan boneka Puyi berkuasa, Jepang menggunakan sumber daya alam Manchuria yang sangat besar untuk mengobarkan upaya perang mereka dan melakukan penaklukan lebih lanjut. Pemerintahan boneka saat ini. Pemerintah boneka bukan hanya fenomena masa lalu. Beberapa pemerintahan boneka ada di dunia saat ini. Rusia, misalnya, dituduh memiliki pemerintahan boneka di Abkhazia dan Osetia Selatan. Kedua wilayah ini diakui oleh sebagian besar komunitas internasional sebagai bagian dari Republik Georgia. Namun pada tahun 2008, Rusia mengirim pasukan militer untuk menduduki kedua wilayah tersebut. Tak lama kemudian, mereka mendeklarasikan kedua wilayah itu sebagai negara merdeka dengan pemerintahannya masing-masing. Namun kenyataannya, pemerintah ini didirikan oleh Rusia untuk melegitimasi kendali mereka atas wilayah Georgia. Turki juga mempertahankan pemerintahan boneka di Pulau Siprus. Secara teori, pemerintah ini mengendalikan negara berdaulat yang disebut Republik Turki Siprus Utara. Namun dalam praktiknya, pemerintah dilantik oleh Turki setelah invasi ke bagian utara Siprus pada tahun 1974. Karena alasan ini, hanya Turki yang mengakui Republik Turki Siprus Utara. Sedangkan komunitas internasional lainnya mengakui Republik Siprus di selatan pulau itu sebagai satu-satunya negara bagian yang sah di pulau itu. Saat ini, ada beberapa pemerintahan boneka yang menguasai sebagian Eropa dan Asia. Ini termasuk pemerintahan boneka yang didukung oleh Rusia di Ukraina, Moldova, dan Georgia, pemerintah yang didukung Armenia di wilayah Azerbaijan Nagorno-Karabakh, dan rezim Houthi yang saat ini menguasai sebagian besar Yaman di Jazirah Arab, yang didukung oleh Iran. Dan itulah tadi beberapa penjelasan dan contoh tentang negara boneka. Semoga negara tempat tinggal kita bukan bagian dari negara boneka. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, agar saya lebih semangat lagi dalam membangun channel ini. Terima kasih.